Jangan bolak-balik mau ngadu domba terus ya. Tangan menteri harganya 2 miliar. Bener nggak? Saya nggak setuju. Kalau Anda bangun rumah rakyat miskin hanya 25 juta itu penghinaan. Bangun minimal 150 juta. APBN-nya mampu. Mampu. Kenapa? Daripada dibangun BTS 8 triliun hilang habis. Dari tahu. Daripada dipakai dana rutin kementerian bertriliun-triliun pakai sewa jet pribadi, mending bangun rumah rakyat miskin, orang-orang janda. Saya katakan bohong kalau orang mengatakan APBN-nya tidak mampu. Bohong saya katakan orang APBN-nya tidak mampu. APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten digabung, selesai urusan kemiskinan. Boleh hitung dengan saya dan APBN-nya. Jadi yang bilang nggak mampu siapa? Yang takut kehilangan jatah proyeknya. Saya kagum sama Pak Darori. Begitu masuk saya lihat nasi dusnya rapi. Anda kagumi pemimpin seperti itu. Begitu dibuka, saya langsung makan. Ini apa? Nasi bakar. Nasinya hari ini terbakar. Besok hati kalian yang aku bakar. Seneng. Begitu masuk tendanya rapi. Ini ciri anggota dewan yang memuliakan rakyatnya, yang memuliakan pemimpinnya. Dibanding dikumpulin pakai kaos harganya 25.000, bininya pakai baju harganya 15 juta. Saya nggak setuju rakyat dikasih kaos murah, nggak setuju. Itu penghinaan. Dipakainya 5 tahun terus nggak berhenti. Nanti anggota dewan kasih tuh rakyat kaosnya harganya 100 ribuan. Benar nggak? Nah untuk itu, karena itu tugas terberat, saya katakan, Pak Prabowo bilang ada yang disebut paradok Indonesia. Apa itu paradok Indonesia? Emas kita penghasilannya tinggi, bauksit tinggi, nikel tinggi. Duitnya kemana? Batu bara tinggi. Duitnya kemana? Duitnya ke di tempat nikelnya, infrastrukturnya banyak yang hancur. Di tempat batu baranya miskinnya banyak. Yang menikmati hanya beberapa orang. Ke depan yang harus mengendalikan siapa? Sempurnakan hilirisasi yang digagas oleh Pak Jokowi. Nanti sempurnakan pajaknya, jangan ditilep sebagian. Setelah jadi uang pajak, duitnya didistribusikan, nanti dibagi. Desa berapa, kabupaten berapa, provinsi berapa, pusat berapa. Jangan dibikin tergantung semuanya sama pusat. Capek. Mending kalau punya anggota DPR-nya baik kayak Pak Daruri. Kalau enggak, ngemis sama pusat. Negara bukan punya pusat, negara adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia. Itulah pemilik saham terbesar negara. Betul nggak? Betul nggak? Nanti diatur. Saya sudah hitung itu. Saya dengan Pak Prabowo pernah ngitung. Pak Didi, kata Pak Didi, nyelesain kemiskinan pertanian gimana? Gampang Pak. Bagaimana? 1, pupuk jangan dibikin susah-susah. Ya jangan dibikin susah-susah. Bikin pupuk susah banget. Aturannya banyak banget. Bikin yang sebanyak-banyaknya, negara rugi. Nggak apa-apa, asal petani untung. Betul yuk. 2, saya katakan setiap buruh tani. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Salah satu gubernur yang dibicarakan saat ini adalah ya Gubernur Jawa Barat, yaitu Deddy Mulyadi. Ya, Deddy Mulyadi adalah orang yang tegas ya, dan bahkan preman pun dia hantam ya, dia lawan. Ini ya ketegasan dari Deddy Mulyadi ini 11-12 dengan Pak Ahok teman-teman. Karena Pak Ahok juga kalau ya ketika Pak Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, ya dia juga secara belak-belakan seperti Deddy Mulyadi ini. Nah ini adalah sosok yang menjadi penerus teman-teman ya, bahwa siapapun
yang menjadi preman, siapapun yang bermacam-macam, maka yang jadi lawannya adalah ya gubernur sendiri. Oke, di sini dikatakan soal jagoan Cikiwul, Deddy Mulyadi, preman itu kalau ditangkap pasti nangis. Nah, memang oknum-oknum preman di negara kita ini agak banyak sekali teman-teman. Dan seperti yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bahwa itu premannya kalau ditangkap pasti nangis. Nah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengomentari penangkapan Syuhada yang dikenal sebagai jagoan Cikiwul. Ia ditangkap usai videonya meminta tunjangan hari raya THR secara paksa pada sebuah perusahaan plastik di Bantar Gebang, Kota Bekasi, viral di media sosial. Terima kasih jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda dan Pak di Reskrimum serta jajaran Polres Metro Bekasi Kota, ya Pak Kapolres dan Kasat Reskrim, jagoan Cikiwul sudah ditangkap, ujar Deddy Mulyadi dalam videonya di akun Instagramnya. Kemudian Deddy berharap penangkapan ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tidak ada lagi aksi premanisme di Jabar atau Jawa Barat. Di wilayah Provinsi Jabar, jangan coba-coba bergaya jadi jagoan kalau ujung-ujungnya saat ditangkap nangis, kata Deddy. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat, jangan pernah takut terhadap aksi preman. Kibarkan semangat kita ke pekan sayap. Preman itu kalau ditangkap pasti nangis, tutur Deddy. Ya, memang ini adalah suatu terobosan baru teman-teman, karena tentu gubernur-gubernur sebelumnya tidak berani melakukan hal yang demikian. Ya, seperti gubernur sebelumnya yaitu Kang Emil, ya, yang merupakan gubernur Jawa Barat, maka dia tidak pernah melakukan hal yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini, yang menangkap preman yang menyusahkan rakyat. Oke, kasus jagoan Cikiwul. Berita sebelumnya, Polres Metro Bekasi ya kota menangkap Syuhada usai videonya memaksa meminta THR yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia terlihat marah setelah hanya diberikan 20.000 oleh petugas keamanan perusahaan. Syuhada bahkan mengancam akan menutup akses jalan menuju pabrik tersebut. Setelah videonya ramai diperbincangkan, dia melarikan diri ke Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Namun polisi berhasil menangkapnya di Sukabumi pada Kamis 20 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 WIB. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat atau ormas di wilayahnya. Ya, sementara itu Deddy Mulyadi juga menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi premanisme di Jawa Barat. Kita tidak boleh membiarkan premanisme tumbuh. Terima kasih kepada seluruh aparat yang telah menindak tegas kasus ini, ujarnya. Nah, atas perbuatannya Syuhada ditetapkan sebagai tersangka ya dan terancam hukuman penjara hingga 9 tahun. Polisi pun mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan aksi premanisme agar lingkungan tetap aman dan tertib. Nah, itu teman-teman tentang premanisme yang dihajar oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ini adalah suatu keamanan yang pasti diberikan kepada masyarakat supaya para preman-preman itu ya tidak semena-mena terhadap rakyat. Karena kalau tidak bisa diberantas hal ini, maka akan merajalela di semua daerah. Kita mengharapkan ya supaya sikap dari Deddy Mulyadi ini bisa ditiru oleh gubernur yang lain. Jangan biarkan ya premanisme ya berkeliaran di tengah-tengah masyarakat. Apalagi seperti begal-begal itu teman-teman, itu sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat-sangat memberikan satu ketidaknyamanan bagi masyarakat ketika berpergian keluar. Tetapi oleh karena Deddy Mulyadi adalah gubernur yang cinta akan rakyat,
ya cinta akan negara, maka dia melakukan ya membersihkan semua para oknum tersebut. Oke, gerak Deddy Mulyadi bentuk Satgas berantas preman THR. Nah, aksi premanisme marak terjadi khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Para preman ini dengan arogan kerap meminta uang THR kepada para pengusaha, seperti yang terjadi di Bekasi dan Subang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Mendapat banyak keluhan soal aksi preman, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi langsung membentuk Satgas khusus yang disiapkan untuk memberantas keberadaan preman yang meresahkan. Yang paling utama itu ke depan bagaimana cepat ditangani, maka segera dibentuk Satgas Premanisme. Mungkin hari ini akan segera dibuat, Senin mungkin SK-nya keluar, ucap Deddy di DPRD Jabar Kota Bandung, Jumat 21 Maret 2025. Satgas anti preman itu nantinya, kata Deddy, bakal diisi oleh anggota TNI Polri yang juga bakal dibekali perlengkapan khusus. Masyarakat menurutnya bisa menghubungi Satgas itu melalui nomor aduan yang akan diumumkan nanti. Satgas untuk menangani premanisme itu terdiri dari unsur Polri, TNI, dan POM atau PM, polisi militer, dan itu nanti ada lembaga khusus yang menangani di kabupaten yang terangnya. Nanti ada perlengkapan khusus dan ada nomor telepon khusus, imbunya. Dia juga merespon aksi preman yang meminta THR dan melakukan pungli di Bekasi serta Subang. Dia memastikan kepolisian segera turun tangan menertibkan para preman-preman yang berbuat arogan itu. Saya berkomunikasi tiap hari itu dengan para Kapolres, kemudian dengan Kasat Reskrim langsung, dan malam juga kan di Subang sudah benahi tuh Kasat nangkap preman. Di Bekasi yang ormasnya sudah minta maaf, walaupun menurut saya minta maaf saja tidak cukup, harus ada langkah-langkah hukum, kata Deddy. Ya, memang ini sesuatu hal yang bagus teman-teman, karena kalau hanya minta maaf, ya pasti nanti akan terulang kembali lagi. Nah, kita harapkan semoga para gubernur yang lain juga bisa meniru apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini.